Tuhan, kami bersyukur kepadamu, oh Tuhan Yesus, Allah kami yang setia, terus-menerus Engkau menjaga kami tanpa berkesudahan. Tuhan Yesus, juga pada sore hari ini kami bersyukur, kami bersuka cita, boleh kembali membaca bersama, meskipun di tengah-tengah kesibukan yang ada, tapi kami tahu Tuhan, apa yang akan kami tuai adalah apa yang telah kami tabur hari ini. Kami menabur terus di dalam rohanian, kami membaca firman-Mu, menikmati diri-Mu Tuhan, maka pasti ada jalan keluar untuk kami bisa mendapatkan atau menjadi seperti yang Kau inginkan. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur mempunyai Allah yang seperti diri-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang begitu mengasihi manusia. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama-Mu yang agung. Amin. Oke, puji Tuhan ya. Jadi kita akan mulai baca dari Kisah Rasul 3 ayat 19 sampai pasal 4 ayat yang ke-37. Oke, dimulai dari saya dulu ya. Kisah Rasul pasal 3 ayat 19 dan seterusnya. Amin, dikatakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Menikah bisa? Ya, kedengeran nggak, Kak? Ya. Oke. Ayat 20, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Amin. Ayat 21, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Ayat 22, bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya. Oke, silakan Denika ya. Denika skip. Ayat 23 ya, Kak. Ya. Ayat 23, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Amin. Dan ayat 24, dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Amin. Bisa? Yohanes ayat 25. Oke. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati. Amin. Ayat 26, dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Petrus dan Yohanes sedang berbicara. Dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Ayat 2, orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Ayat 3, mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Ayat 4, tetapi di antara orang itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Ayat 5,
Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Amin. Oke. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Nika, apa bisa? Oke. Ayat 8. Baik. Halo? Ya. Oh, tadi nggak kedengeran ya, Kak? Maaf. Oh. Ya, cuma ayat 8 aja bilang. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua." Belum buka. Ayat 9. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan. Ayat 10. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dan tak orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Ayat 11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Halo, kedengeran? Ya. Ya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka. Amin. Ayat 16. Dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Ayat 17. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Ayat 18, setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Ayat 19, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Amin. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Amin. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Oke. Ya. Ayat 22. Ayat 22. Sebab oleh orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. 23.
Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ayat 24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Ayat 25, oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa gusar bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka hal yang sia-sia? Ayat 26, raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Amin. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. (29) Monica. Ayat 29. Dan kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Amin. Ayat 30, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ayat 32, kumpulan orang yang telah percaya itu sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ayat 33, dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Amin. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Ya, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Oke. Bisa, Monica? Ayat 3. Ayat 4. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Amin. Ayat 37, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Amin. Puji Tuhan ya. Kita pembacaan sampai di sini. Oke, jadi semoga dari setiap 6 ayat lah ya, tadi ada 5-6 ayat yang kita masing-masing baca, itu boleh menjadi ayat pegangan kita pada malam hari ini ya. Tadi ada yang baca mungkin di ayat yang 12 ya kan, dikatakan apa, bahwa dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga dan sebagainya, terus sampai ayat 37 tadi. Oke, sekarang saya mau tanya ya, kalau menurut teman-teman, ada yang tahu nggak? Mungkin ada yang sudah baca dulu, ada yang dapat Alkitabnya. Pokok kisah Rasulnya apa sih? Pokoknya. Kalau kitab kisah para Rasul. Inti dari kitab kisah para Rasul itu. Kan ada 28 pasal ya. Oke. Supaya tidak berlama-lama kita bahas saja ya. Kita bahas sama-sama. Ya, jadi inilah apa pokoknya tadi saya sudah bahas di awal sebelum kita mulai, yaitu Kristus. Kita baca sama-sama ya, yang bisa.
1, 2, 3. Pengembangbiakan Kristus yang bangkit yang bangkit kenaikannya dalam oleh kenaikannya Roh oleh Roh melalui murid-murid melalui murid-murid untuk menghasilkan untuk gereja-gereja menghasilkan gereja-gereja kerajaan Allah. Allah. Puji Tuhan ya. Jadi betul-betul bagaimana Kristus yang bangkit ini dalam kenaikan. Ya, bukan hanya bangkit tapi dalam kenaikan oleh Roh. Nah, jadi tidak hanya sekedar dia bangkit, dia naik, tapi kita betul-betul menyadari bahwa kita harus perlu dengan oleh Roh ya, melalui murid-murid untuk menghasilkan gereja-gereja kerajaan Allah. Oke, jadi kita juga perlu bersyukur ya bahwa hari ini ya Tuhan menyediakan kasih karunia-Nya kepada kita ya, sehingga kita boleh melihat perkara ini hari ini ya. Jadi akan kita bahas sampai nanti pasal yang ke-28 ya, itu mengenai bagaimana perkembangbiakan Kristus itu terus berjalan ya. Jadi kita lihat lagi di sini apa sih yang akan kita mendapatkan ya, yaitu ayat 19 dan 20 ya, pasal 3 tadi. Yaitu karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang sejak semula ditetapkan bagimu sebagai Kristus. Oke, ya. Jadi kita sebagai orang Kristen perlu sadar satu hal, yaitu kita hari ini adalah orang-orang yang telah apa? Kalau dari ayat ini, orang-orang yang telah apa? Ada yang tahu? Dapat? Orang-orang yang telah diselamatkan. Oke. Mana kata diselamatkan? Kan ya. Oke, jadi kita adalah orang-orang yang telah dosanya dihapuskan. Karena apa? Karena kita sudah sadar dan bertobat, gitu kan? Teman-teman, jadi sebelum kita sadar dan bertobat, dosa kita berarti belum atau tidak dihapuskan. Namun karena hari ini kita percaya, kita sadar, kita bertobat ya, maka dosa kita ini akan dihapuskan. Nah, bukan hanya dihapuskan saja, tapi apa? Tuhan mendatangkan apa? Waktu kelegaan, ya enggak? Dan waktu ini sungguh amat baik ya. Jadi ini juga satu perkara yang harus menjadi dorongan untuk kita semua untuk bisa mendapatkan waktu kelegaan ini ya. Puji Tuhan. Jadi di sini kita perlu maju lagi, yaitu sekarang Yesus ada di mana? Ya kan? Mengutus Yesus, yaitu Roh itu yang sekarang tinggal dalam kita. Nah, inilah kemustikaan atau kemuliaannya orang Kristen, yaitu Tuhan kita tidak lagi jauh, tapi sekarang tinggal dalam kita dan mau berkembang biak. Ya, kita juga menyadari satu perkara, yaitu bagaimanapun situasi hari ini, Tuhan menginginkan supaya diri manusia betul-betul menjadi apa ya, persona atau pribadi yang sadar bahwa we need Jesus gitu. Kita perlu Yesus. Ya, kita lihat poin kebenarannya ya. Oke. Nah, di sini kita perlu melihat bahwa masa yang melakukan ini mengacu kepada apa? Jadi mau coba kita sama-sama jawab. Masa kelegaan. Ini ada di dalam ini ya, apa, pembahasan atau kalau ada yang sudah punya apa, Bible for Indonesia, ada di catatan kakinya ya. Kita bahas sama-sama aja ya. Masa yang melegakan mengacu kepada waktu, apa di sini? Mengacu kepada waktu, oke, kebangunan ya. Kebangunan di Tuhan. Bangunan segala sesuatu ya kan. Nah, penuh sukacita dan perhatian. Kenapa penuh waktu kebangunan?
Karena betul-betul ketika kita dibebaskan dari dosa, dijauhkan dari maut, ya, kita betul-betul terbangun. Yaitu apa? Kita penuh sukacita, kita dapat perhentian, ya. Lalu juga apa? Waktu apa ini? Setelah dibangunkan, apa yang terjadi? Pemulihan. Oke, thank you ya. Waktu pemulihan. Waktu pemulihan segala sesuatu di dalam Kisah Rasul 3 ayat 21, ya kan? Yang akan dibawa masuk oleh kedatangan siapa? Siapa lagi ya kan? Tapi ini perkara sebutannya. Yang mau coba? Yesus. Oke, selain Yesus, memang personanya Yesus, namun sebutannya atau jabatannya. Juru selamat. Oke, lagi, main lagi. Tuhan Kedatangan Allah. Kristus. Oh, Kristus. Mesias. Nah, siapa? Mesias. Oke, terima kasih ya Yunika. Jadi jabatannya ini pada banyaknya, bukan berarti dia itu banyak orang, tapi jabatan itu Mesias, Kristus, Tuhan Yesus gitu kan. Nah, Mesias di sini adalah betul-betul persona yang sudah naik ya, sudah berangkat, sudah bangkit ya. Jadi di dalam kemuliaannya seperti diajarkan dan dinubuatkan oleh juru selamat dalam Matius 19:28. Nah, ini sangat dalam teman-teman. Jadi jangan sampai kita loss ya. Nah, tampaknya perkataan Petrus ini melompati zaman apa? Setelah Kristus datang, ya kan? Lalu dia naik dan berangkat. Lalu masuk ke zaman apa? Dan ingat? Kasih karunia atau zaman anugerah? Ya, zaman kasih karunia dan anugerah itu artinya apa? Sekarang sedang zaman sama dengan zaman gereja. Ya, puji Tuhan ya. Terima kasih Remi. Zaman gereja ya, dan langsung beranjak dari masa Pentakosta ke masa 1000 tahun. Ini mungkin menunjukkan bahwa Petrus tidak memiliki visi yang jelas tentang zaman gereja dalam dalam titik-titik perjanjian baru Allah yang selama ini kita bahas, yang Allah menjadi manusia ya, lalu menyalurkan dirinya ke dalam kita. Dalam ekonomi perjanjian baru Allah. Oke, puji Tuhan ya. Terima kasih. Remi pasti juga sudah punya kitabnya ya. Oke, seluruh perjanjian baru mewahyukan bahwa sebelum masa kelegaan, ya, titik-titik menduduki sejangka waktu yang cukup panjang dalam ekonomi. Gereja. Oke, puji Tuhan ya. Terima kasih. Nah, jadi ini semua bukan hanya untuk fill in the blank, tapi untuk memacu kita memiliki satu pandangan yang jelas bahwa hari ini kita ada tinggal dalam zaman anugerah atau kasih karunia atau yang kita sebut dengan gereja. Nah, teman-teman sekalian, sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan dan ditebus dari dosa, kita perlu memiliki pandangan yang jelas untuk ini. Ya, jadi untuk Kristus berkembang biak itu kita perlu apa? Pertama, dibangunkan. Lalu setelah kita dibangunkan, kita perlu dipulihkan. Ya, sehingga kita bisa melihat nih, oh Mesias, ya, anak Allah, ya kan? Sebutan Mesias ini pertama kali ada di mana? Itu tadi sudah disebutkan ya. Ketika Tuhan juga bertanya kepada Simon Petrus, ya, Simon, menurutmu siapakah aku, ya kan? Jawab apa? Masih ingat? Ya masih ingat Matius 16? Kristus, anak Allah. Anak Allah yang hidup, ya. Haleluya. Inilah mengapa kita perlu menyadari dan memahami betapa pentingnya kita tinggal dalam pengajaran para rasul, ya. Nah, ini satu pengajaran yang harus menjadi pakem kita ya. Nggak boleh keluar dari itu, nggak boleh melebihkannya, juga nggak boleh menguranginya. Itu apa? The apostle teaching ya, the teaching of the apostle. Pengajaran para rasul. Oke, jadi setelah kita melewati kisah Rasul 1, kisah Rasul 2, kisah Rasul 3, dan kisah Rasul 4 ini, betul-betul harus ada satu kesadaran yang jelas bahwa kita sebagai manusia tidak boleh hidup berdasarkan diri sendiri lagi,
tapi sebagaimana apa yang telah Petrus dan rasul-rasul lainnya hidupi pada saat itu, kita hidupi juga pada saat ini. Amin. Puji Tuhan, maaf ngambil waktunya. Saya sampai di sini, ya. Apakah ada pertanyaan atau yang mau dibagikan dari teman-teman sekalian? Ada? Oke, puji Tuhan. Mungkin dari Remi, ada nih teman kita yang cukup jauh dari Biak ya. Dia bisa disampaikan. Amin. Puji Tuhan, teman-teman sekalian. Ini pertama kali ya saya gabung bersama teman-teman di dalam Babel for Youth. Dan puji Tuhan, perkenalkan nama saya Remi. Saya dari Biak, Papua. Puji Tuhan, teman-teman. Di sini yang saya menikmati adalah bagaimana di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 8 sampai dengan 12 dan kemudian ayat 19 sampai 20. Nah, di sini yang saya dapatkan adalah bagaimana Petrus dan Yohanes ini mereka bersaksi ketika di depan Mahkamah Agung. Wow, perkataan mereka ini sangat penuh dengan kuasa, saudara teman-teman sekalian. Kita bisa lihat sebelumnya di dalam kitab Injil ya, saudara-saudara atau teman-teman sekalian, bagaimana di dalam kitab Injil kita melihat bahwa sosok Petrus dan Yohanes adalah sosok yang seringkali bisa dikatakan apa yang tidak sesuai dengan hasrat hati Tuhan. Tapi puji Tuhan di sini dikatakan di dalam ayat 8, di sini dikatakan bahwa lalu Petrus yang penuh dengan Roh Kudus. Jadi teman-teman sekalian, apa yang membuat Petrus dan Yohanes mereka sampai mempunyai kuasa yang sangat luar biasa untuk berkata, untuk bersaksi di depan Mahkamah Agama adalah karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Puji Tuhan teman-teman, hari ini Roh Kudus itu telah ada dan tinggal di dalam diri kita masing-masing saudara-saudari atau teman-teman sekalian. Nah, hari ini kita yang telah menerima Yesus Kristus di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus itu yang telah tinggal di dalam diri kita. Nah, kita perlu memperdudukan roh ini, teman-teman. Nah, ketika kita memperdudukan roh ini, maka roh ini adalah yang akan menguasai diri kita, teman-teman. Sehingga ketika kita bersaksi, tidak lagi ada ketakutan di atas diri kita, melainkan perkataan kuasa yang keluar dari diri kita untuk menyalurkan Yesus kepada teman-teman kita sekalian. Tuhan, itu yang saya nikmati. Terima kasih. Amin. Berarti Remi cukup geli ya melihat perkara tersebut. Bagaimana Petrus dan Yohanes juga memiliki kehidupan yang benar-benar menyatakan ya atau berkembang biak Allah dalam mereka. Ya. Puji Tuhan. Ada lagi yang lain? Tambahan dari Kak Yohanes, ada Kak Iva. Belum ada. Ya, belum Kak. Oke, baik. Jadi sekarang tadi kita kan juga sudah bahas kitab pasal yang keempat ya teman-teman. Situ kita juga bisa lihat banyak teladan, banyak bagaimana kata-kata yang baik ya. Kemudian kita di sini lihat di pasal yang keempat, saya akan tunjukkan satu dikit aja, karena waktu juga sudah mau menunjukkan menit 30. Di ayat yang ke-33 ya. Kalau kita lihat di sini dikatakan, dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam anugerah yang melimpah-limpah. Fine ya. Jadi ini adalah para rasul. Nah, bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kita yang hari ini hidup dalam zaman gereja? Menurut teman-teman kita punya nggak kuasa yang besar ini? Halo? Punya Kak. Ya, ya, kita bisa lihat di mana? Kita bisa lihat di kitab Injil yaitu Matius, ya kan? Kita lihat di Matius ya, di sini dibilang nih. Matius pasal yang terakhir. Dibilang apa? Nih, ayat 18 ya, Matius 8 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ayat 19-nya, karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. This is it. Yeah, this is the power that the Lord give to us. Ya. Inilah bagaimana kuasa yang Allah berikan kepada kita hari ini, bukan hanya sebagai manusia, tapi betul-betul sebagai penginjil, ya, memberita berkat. Jadi apapun yang Monica, Remi, Yunika, Wahyu kerjakan hari ini, you are the apostle yang telah diutus. Ya.
Kita semua adalah orang-orang yang menerima anugerah ini. Jadi teman-teman jangan menganggap bahwa karena aku susah, aku juga nggak ngerti Alkitab, aku nggak mau deh, aku takut dan sebagainya. Jangan, itu adalah pikiran daripada si jahat. Nah maka malam hari ini kita mengucap syukur bahwa di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru Allah mewahyukan dirinya sebagai segala kita. Jadi dia adalah gembala, dia adalah roh itu, ya, dia adalah segala keperluan manusia, bahkan apa? Dia adalah raja, ya, dia adalah Allah penyelamat dan sebagainya. Teman-teman, mustika enggak ini ya? Jadi ketika kita mengambil ini sebagai hal yang mustika, kita betul-betul bisa menjadi orang muda yang berdampak bagi lingkungan sekitar. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi kita sampai di sini. Ya, terima kasih atas waktunya. Mungkin teman-teman masih ada kesibukan lainnya. Setelah ini boleh dilanjutkan. Ya, kita sampai temu lagi nanti malam atau besok ya. Baik, terima kasih. Saya bolehkah minta tolong kepada saudara kita Wahyu mendoakan kita hari ini? Kakak Ya. boleh nitip doa nggak? Oke, boleh. Jadi aku hari Rabu mau pemilihan mahasiswa berprestasi. Jadi ya mohon doanya. Amin, amin. Itu ya, kelihatan. Suster, apa? Perawatan ya? Keperawatan, iya. Iya. Oke, Iya, Kak. itu ya Wahyu tidak bisa. Apakah boleh kepada Remi mendoakan kita? Amin, puji Tuhan. Amin. Baik, tadi ada titipan doa ya dari teman Monica ya. Iya, Kak. Untuk pemilihan mahasiswa berprestasi ya. Iya. Amin, Iya, Kak. puji Tuhan. Ya, mari kita doa ya teman-teman. Amin. Tuhan Yesus, sungguh terima kasih Tuhan. Terima kasih di malam hari ini, Dikau boleh dapati diri kami, Dikau boleh dapati waktu-waktu kami Tuhan. Sehingga pada malam hari ini kami orang-orang muda, kami boleh berkumpul di dalam nama-Mu untuk membaca kebenaran firman-Mu dan saling berbagi satu sama lain. Tuhan, Dikau terus dapati masa muda kami, karena masa muda kami adalah masa muda yang terhitung di hadapan-Mu. Tuhan, di malam hari ini juga kami berdoa bagi teman Monica. Tuhan, mohon Dikau dapati dirinya. Ya, di mana di hari yang akan datang akan dilakukan pemilihan mahasiswa-mahasiswa berprestasi. Tuhan, Dikau yang berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan, mohon Dikau dapati dirinya sehingga melalui kehendak-Mu dia boleh menjadi mahasiswa yang berprestasi sehingga bisa menjadi satu kesaksian bagi diri-Mu di kampusnya. Selanjutnya kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Dikau dapati diri kami, aktivitas kami, kiranya apa yang kami lakukan, itu semua adalah untuk kemuliaan nama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Terima kasih, Kak. Tuhan, ya kita boleh open kamera.